Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir setinggi 2 meter merendam puluhan rumah warga di kawasan Bom Berlian, Kabupaten Banyuasin. Rencana pembatasan pembelian bahan bakar bersubsidi Pertalite membuat warga rela mengantri berjam-jam di SPBU khawatir tidak kebagian. Akibat sulitnya akses jalan darat, Polairut Polda Sumsel memberdayakan 1 kapal patroli untuk membantu warga yang membutuhkan pertolongan cepat. Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong Asosiasi Petani Sawit Indonesia membangun pabrik kelapa sawit di Sumatera Selatan. Pembangunan pabrik kelapa sawit akan menjadi solusi atas rendahnya harga tandan buah segar kelapa sawit di tingkat petani. Harga tandan buah segar kelapa sawit kini berada di bawah Rp1.000 per kilogram. Hal ini dirasa menyulitkan petani. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong Asosiasi Petani Sawit Indonesia membangun pabrik kelapa sawit. Penegasan ini disampaikan Gubernur Sumatera Selatan saat menghadiri pengukuhan pengurus DPW Asosiasi Petani Sawit Indonesia Sumatera Selatan. Pembangunan pabrik kelapa sawit akan menjadi solusi atas rendahnya harga tandan buah segar di tingkat petani. Apkasindo diharapkan dapat menjembatani petani dan pabrik kelapa sawit sehingga harga sawit dapat stabil. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mengeluarkan surat keputusan untuk mengatasi ketimpangan harga jual kelapa sawit. Program kita adalah replanting misalnya. Replanting ini memang harus sukses di mana ini adalah kemudahan bagi petani untuk meremajakan sawitnya dengan pembiayaan dengan skema yang sangat murah. Tapi Apkasindo juga harus memikirkan anggotanya apa yang dihasilkan tatkala sawitnya belum berbuah lagi. Nah itu apa yang harus mereka lakukan, maksudnya para petani. Itu nanti kita akan mengawal koperasi mitra sawit dengan PKS atau membuat kelompok atau membuat koperasi swadaya. Nanti kita sondingkan dengan PKS untuk membeli sawit yang di daerah setempat nanti kabupaten-kabupaten yang ada berapa? Tadi ditawari oleh DPP pusat bahwa siap nggak Sumsel menerima 10 unit pabrik dari dana BPDKS, dari dana ekspor sawit yang diambil, dipungut untuk membentuk PKS minyak merah di seluruh Indonesia. Jawabannya gimana? Jawabannya siap, ada kita. Asosiasi Petani Sawit Indonesia akan terus memperjuangkan harga tandan buah segar sawit di tingkat petani sehingga dapat kembali ke harga normal, yaitu Rp2.000 per kilogram. Pernyataan ini bukan tanpa alasan mengingat Sumatera Selatan akan berdiri 10 pabrik pengolahan minyak sawit yang tersebar di Kabupaten Muara Enim, Ogan Komering Ulu Timur, Banyuasin, dan Musi Banyuasin. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Salam saudara. Tradisi pembaretan diikuti sejumlah bintara muda Polri yang baru menjalani masa kedinasan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan fisik, mental, dan menjaga kekompakan jiwa Korsa Sabara. Sebanyak 67 bintara remaja Polri dari Angkatan 46 dan 47 yang baru memasuki masa kedinasan ini mengikuti tradisi pembaretan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Mereka mengawali kegiatan dari depan Monpera dan melakukan long march sejauh 15 km. Tantangan berikutnya, mereka harus melintasi derasnya air sungai dan menyisiri area persawahan serta berakhir di kawasan wisata Danau Ranau. Meski di bawah terik sinar matahari, namun semangat pantang menyerah justru diperlihatkan para remaja Polri ini.
Tradisi pembaretan ini merupakan yang pertama kali digelar di Polres Ogan Komering Ulu Selatan. Tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan fisik, mental, dan menjaga kekompakan jiwa Korsa Sabara, serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan bagi bintara remaja. Siap apabila memang ini menjadi agenda rutin, setiap ada personil bintara baru yang memasuki Polres Oku Selatan, kita akan lakukan kegiatan upacara tradisi pembaretan ataupun perjalanan mereka ekspedisi darat. Berarti ini perdana Pak ya di Kabupaten Oku Selatan? Betul, ini adalah perdana pertama kali dilaksanakan bagi para bintara yang memasuki kedinasan sebagai anggota Polri. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan polisi yang tangguh dan dapat bertanggung jawab terhadap tugas pokoknya sebagai anggota Polri. Edi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. Akibat sulitnya akses jalan darat, Polairut Polda Sumatera Selatan memberdayakan satu kapal patroli miliknya untuk membantu warga yang membutuhkan, seperti ibu yang hendak melahirkan atau warga yang sakit. Cepat dan tanggap, itulah yang dilakukan petugas Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan terhadap salah satu warga Upang, Kabupaten Banyuasin pada saat akan melahirkan buah hatinya. Dengan dibantu warga, Amina, wanita berusia 25 tahun ini, dibawa langsung oleh anggota Polairut Polda Sumatera Selatan menggunakan ambulan apung untuk menjalani persalinan di salah satu rumah sakit di Kota Palembang. Menurut Direktorat Polairut Polda Sumatera Selatan, perahu terapung ini kedepannya khusus digunakan untuk membantu warga yang membutuhkan. Karena untuk menuju beberapa daerah lebih cepat menggunakan transportasi air atau sungai. Seperti dari Desa Upang menuju Kota Palembang, bila melintasi perairan dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Namun melalui jalan darat bisa memakan waktu 3 hingga 4 jam. Di Polairut ini mempunyai kapal tipe yang C3 2017 ya, yang ini yang sudah kita modifikasi menjadi ambulan apung ya. Tadi kebetulan kita melaksanakan kegiatan membantu masyarakat Desa Upang atas nama Ibu Armila ya, yang kebetulan hamil, memerlukan sarana transportasi atau bantuan transportasi dari Upang ke rumah sakit di Bom Baru ya. Sampai di sana ya, puji Tuhan alhamdulillah bisa tepat waktu sehingga persalinannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini merupakan kegiatan kami, inovasi kami, Polairut Polda Sumsel untuk membantu masyarakat perairan khususnya di Sungai Musi ini apabila ada yang memerlukan, terutama kegiatan-kegiatan yang sifatnya kemanusiaan, memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Tindakan yang dilakukan oleh petugas Polairut Polda Sumatera Selatan ini membuat warga perairan dipermudah karena banyak akses jalan darat sulit dilalui sehingga kapal ini menjadi terobosan yang sudah lama dinantikan banyak warga di perairan. Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Tia Anissa, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.